البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan membaca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di Kitabul Hajj, kitab tentang haji, bab sifatil hajj, bab sifat haji wa dukhul Makkah, dan masuk Mekah. Pada pertemuan riwayat sudah kita sebutkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis yang panjang tentang tata cara atau manasik haji. Berikutnya hadis nomor 726. Wan Khuzaimah bin Thabit, dari Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif, ya. Tapi biasa mereka membacanya. Dhaif karena di situ ada Ibrahim bin Abi Yahya kadzdzab, berdusta. Walaupun ada penguatnya tapi tidak bermanfaat. Demikian juga ada Saleh bin Muhammad, lemah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza faraga min talbiyati, apabila beliau selesai dari talbiyah, ini ucapan labbaik Allahumma labbaik, selesai mengucapkan itu, fi haji atau umrah, ketika tahallul dan potong rambut selesai, sa'ala ridwanahu wal jannah, ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala keridhaannya dan surga, wasta'adza bi rahmatihi, dan berlindung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala minan nar, dari api neraka. Rawu Asy-Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i di musnadnya bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Jadi hadisnya dhaif. Tetapi boleh seseorang berdoa ya ketika di sana di Mekah dan sebagainya. Nah, kita masih di dalam pembahasan masalah-masalah yang ada di hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis tentang manasik haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa untuk seorang ihram dan sebagainya. Berikutnya hal ala nisa ramal. Jadi di situ kan ada tawaf, ya tawaf. Apakah perempuan juga ramal, ini lari-lari kecil? Disebutkan oleh Ibnu Munzir rahimahullah taala, ijma' ulumi bahwa perempuan tidak ada ramal, tidak ada lari-lari kecil, tidak ada. Ketika tawaf kan ada lari-lari kecil di situ, tidak. Demikian juga ketika sa'i tidak ada perempuan. Ketika tawaf tidak ada, ketika antara Safa dan Marwah tidak ada, ya. Demikian juga tidak ada ittiba. Ketika tawaf itu kan seorang ketika tawaf kudum pertama kali datang, demikian juga ketika umroh, ya, tawaf itu, maka disunahkan untuk laki-laki ittiba, ya, terlihat pundak dia yang kanan, yang kiri tertutup, ya gitu. Ini kain yang menutupi dadanya itu kan seperti itu. Tapi perempuan tidak, wajib dia menutupi aurat. Demikian. Kemudian ya disebutkan di sini oleh Ibnu Qudamah di Mughni, ya, ketika tawaf qudum melakukan ittiba ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawafa muttabi'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf dalam keadaan ittiba. Ini demikian. Menjadikan tengah ridanya itu di bawah pundaknya yang kanan. Kemudian berapa jumlah tawaf? 7 kali. Ya, demikian. Kalau cuma sekali maka tidak sah tawafnya. Kemudian kalau dia ragu-ragu, maka diambil yang pasti, diambil yang rendah atau yang pasti. Makanya ini 3 atau 4 ya, diambil yang rendah. Kalau 2 orang berselisih, diambil 1 orang yang merasa yakin. Apakah boleh menaiki kendaraan? Boleh. Kemudian bagaimana kalau orang sakit, boleh nggak dipanggul atau dibawa di kendaraan? Boleh. Ya, mungkin kursi roda dan sebagainya. Dan untuk niat orang yang dibawa itu, ya dia niat, harus orang itu niat. Kemudian apakah disyaratkan suci? Sebenarnya mengatakan syarat lebih bagus untuk kemudian bersuci, ya demikian insyaallah ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bersuci. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak melakukan tawaf ketika dalam keadaan haid waktu itu. Sampai selesai haid baru kemudian melakukan tawaf.
Sebagian memang mengatakan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu wajib bersuci. Jadi lebih bagus untuk dalam keadaan bersuci. Kemudian apakah badannya harus dalam keadaan suci juga? Demikian juga bajunya. Ya, sebagian berpendapat wa tahhir baiti lit-thaifin. Sucikanlah rumahku untuk orang yang tawaf. Sebagian berpendapat harus di situ bajunya dan badannya. Ulama hendaknya untuk dalam keadaan suci, walaupun sebagian mengatakan tidak wajib. Hendaknya dalam keadaan suci kan demikian. Hal yustarat satrul aurah. Apakah wajib menutup aurat? Iya. Aurat mogol atau kemaluan, dubur, pantat, iya. Demikian. Demikian juga ya, sebatasnya juga untuk menutup lutut, ya demikian. Kemudian boleh enggak tawaf dalam keadaan ya yarmilu alladhi yatuf raqiban. Ini kan lari-lari agak cepat, tapi dalam keadaan berkendaraan boleh. Apakah harus mualah? Ya ini langsung tuju. Apakah boleh selesai dulu, buang hajat dulu? Sebagian mengatakan ya iya wajib urut langsung selesaikan tuju langsung. Kecuali kalau ada udzur, ya demikian. Seperti sholat wajib. Ketika lagi tawaf, umpamanya datang sholat wajib, iqomat umpamanya. Karena waktu itu ada yang sholat, ada yang tawaf kan gitu. Kalau iqomat sholat wajib dulu, kemudian dia beni, teruskan. Kalau sudah 3, teruskan 4. Karena tawaf ini ya selain tawaf kudum tadi ketika pertama kali datang, kemudian tawaf untuk umroh itu disunahkan kita ya setelah itu tawaf sebanyak-banyaknya. Selama di Mekah ya sudah selesai umrohnya umpamanya tawaf terus. Dan seperti ini kadang kan datang waktu sholat, ya sholat dulu kemudian teruskan tawafnya. Demikian. Diperbanyak tawaf dan tidak itibak lagi. Jadi selain sholat tawaf kudum kita pakai baju biasa, pakai gamis tawaf gitu. Itu menggantikan sholat tahiyatul masjid. Ya, perempuan juga tawaf sebanyak-banyaknya. Jadi tidak disyaratkan yang memakai baju yang seperti itu tuh yang kelihatan pundaknya itu, ya itu ketika tawaf kudum saja. Selainnya terserah kita. Untuk tawaf kapan saja boleh sebanyak-banyaknya, pakai baju biasa, pakai sarung atau semisalnya. Kemudian apakah memotong tawaf untuk salat jenazah? Iya, boleh. Ya. Kemudian apabila ahdatsa kentut umpamanya, apakah mengulangi? Tidak, berwudu kemudian apa meneruskan. Kemudian mulai dari mana memulai? Jadi umpamanya 3 kemudian ada salat jenazah, kita potong. Ya. Kemudian kita mulai dari mana? Mulai dari tempat kita itu memutuskan itu. Gitu. Tidak mesti dari tempat Hajar Aswad itu. Kemudian mendatangi makam Ibrahim ya setelah tawaf itu, kemudian sholat 2 rakaat membaca ya qul ya kafirun dan qul huwallahu ahad. Ya tempatnya paling afdal di belakang makam Ibrahim. Bagaimana kalau lupa? Ya. Kalau lupa sholat setelah tawaf, ya kalau tawaf kan tidak kalau umroh kan kemudian tawaf kemudian sa'i. Kalau tawaf biasa tawaf kemudian selesai. Kita mau apa aja boleh. Jadi kalau lupa bagaimana? Tidak sholat di makam Ibrahim, boleh di rumah atau di hotel. Apabila sholat wajib setelah tawaf, ya sholat. Jadi kita sholat wajib setelah tawaf. Fa'al tujuh anroatil tawaf. Jadi setelah tawaf itu kan sunahnya itu tawaf sholat di belakang makam Ibrahim kan gitu. Sekarang bagaimana kalau kemudian kita sholat wajib langsung? Apakah mencukupi? Tidak. Ya, walaupun hukumnya memang sunnah, tapi tidak mencukupi. Kita setelah sholat wajib sholat lagi 2 rakaat di samping makam. Kemudian al-jamu baina aktsar min tawaf, summa shalah ba'da dzalik, boleh. Ya, ini mengumpulkan banyak tawaf. 7 selesai, tawaf lagi 7 lagi. Kemudian setelah itu baru sholat di belakang makam Ibrahim boleh. Ini sebanyak-banyaknya tawaf. Maka setelah sholat subuh tawaf boleh. Setelah sholat asar tawaf boleh. Kemudian tawaf dan sholat 2 rakaat setelah sholat subuh boleh. Ya walaupun waktu yang terlarang, tapi untuk itu boleh. Karena itu ada hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tamna'u ahadan, jangan kalian menghalangi seorang pun tawafa bihadzal bait, tawaf di rumah ini, jadi di Ka'bah ini, wa sholat ayatul sa'ah, dan sholat di waktu apapun yang dia inginkan, baik di malam atau siang hari, boleh. Walaupun waktu terlarang boleh. Demikian juga ya membaca wattakhidhu min maqam Ibrahim musholla, di sisi makam membaca ayat itu boleh.
Kemudian arju ila rukun ba'da sholati rakaatain. Ini kembali ke rukun setelah sholat 2 rakaat untuk istilam, untuk menyentuh Hajar Aswad kalau mampu, sunnah. Jadi kalau kita tawaf, kemudian kalau umroh habis tawaf, kemudian kan sa'i. Maka di sini boleh kita mendatangi yang ada Hajar Aswad kemudian memegangnya, boleh. Kalau tidak mampu dengan mengisyaratkan itu. Kemudian sekarang dibicarakan tentang sa'i. Sa'i, ya, inna Safa wal Marwa min syairillah. Sungguhnya Safa dan Marwah dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ini setelah itu, ya, setelah tawaf selesai, sholat di samping makam, kemudian mendatangi ini Safa dan Marwah. Ya, demikian. Kemudian disebutkan mendatangi Safa dulu awalnya. Kemudian menuju apa? Menuju Marwah selama 7 kali. Di Safa, Marwah, demikian. Selesainya di Marwah 7 kali. Kemudian hukum sa'i antara Safa dan Marwah dalam keadaan berkendaraan boleh, yang afdal berjalan. Apakah memotong sa'i untuk sholat wajib? Iya, boleh. Jadi mau 7 kali umpamanya, kemudian ini Safa Marwah sampai 7 kali, kemudian ada sholat wajib dulu, kemudian kembali lagi. Apakah sa'i disarankan berwudu? Suci? Tidak, ya, tidak disarankan taharah. Kemudian hukum sa'i sendiri antara Safa dan Marwah itu adalah rukun. Kalau umrah tanpa sa'i ya tidak sah. Kemudian berapa jumlah yang wajib? 7, ya, dan itu adalah rukun. Apakah diwajibkan untuk terus menerus? Ya, iya. Kecuali kalau ada udzur seperti sholat wajib tadi boleh dipotong. Kemudian disebutkan setelah itu selesai memotong rambut, halq, menggundul. Kalau umrah digundul, ya. Kalau mau kemudian setelah itu mau meneruskan haji kan, biasanya kan umrah dulu kemudian mau haji. Nah itu dipotong saja. Demikian juga perempuan dipotong, ya. Kemudian hukumnya adalah wajib tadi. Kemudian kapan orang yang umrah itu memutus talbiyahnya? Sebutkan mata yaqta'u mu'tamir talbiyah, yakni orang yang umrah memotong talbiyah dahulu. Ila annahu yaqta'u idza istalama rukun. Ini setelah dia tawaf kemudian selesai, ya, kemudian dia tidak lagi mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Demikian. Kemudian berikutnya, kapan seseorang mengucapkan labbaik Allahumma hajj, yakni ihram dengan haji. Ini setelah dia selesai umrah, kemudian tanggal berikutnya kan menunggu untuk haji manasik. Maka disebutkan waktunya adalah ketika tanggal 8. Tanggal 8 Dzulhijjah itu, kemudian mulailah dia mengatakan labbaik Allahumma bil hajj itu. Kemudian berikutnya, kita baca di sini hadis berikutnya, hadis nomor 727. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di sini sebuah Imam Muslim. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahartu hahuna, aku menyembelih di sini. Wa mina kulluha manhar, dan mina semuanya adalah manhar, tempat untuk menyembelih. Ini kalau kita perhatikan di peta itu, jarak antara Mekah dengan Arafah 25 kilo. Kemudian dari Arafah ke Musdalifah 9 kilo. Musdalifah ke Mina 5 kilo. Kemudian dari Mina ke Mekah 7 kilo. Itu, ya. Ini Nabi mengatakan bahwa tempat menyembelih itu adalah di Mina ini, 7 kilo dari Mekah. Fanharu fi rihalikum. Ini sembelihlah oleh kalian di rihalikum, tempat kalian tinggal. Ya, mereka ada di situ, di sekitar Mina itu. Wa waqaftu hahuna, dan aku wukuf di sini, di sana, ini hahuna, di sana itu. Wa Arafah kulluha mauqif, dan Arafah semuanya tempat untuk wukuf. Arafah itu yang jaraknya 25 kilo, dan itu
itu keluar dari apa? Sudah keluar dari Mekah. Ya. Jadi Arafah itu sudah keluar dari Mekah. Dan Nabi SAW waktu itu menjamak, demikian juga mukosor. Jadi Arafah itu tempat wukuf. Wa waqaftu hahuna. Dan aku wukuf di sana. Wa jam'un kulluha mauqif, dan jam'un semuanya mauqif. Demikian. Rawi Muslim, di sini semua Imam Muslim. Ini menunjukkan tempat-tempat maudhi' nahr wa dabh. Nahr sendiri itu memotong dari onta. Ada wadabh, ya kalau onta itu tidak disembelih, tidak, tapi dipotong lehernya itu sedikit uratnya, kemudian dia jatuh dalam keadaan berdiri. Kalau dabh itu memotong domba atau sapi, demikian. Ini tempatnya untuk memotong, untuk haji. Salam di sini, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.